Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Silviani Wulandari. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu materi dasar dari mata kuliah Geografi Tanah. Eits, sebelumnya perkenalan diri dulu ya. Kenalin, nama saya Silviani Wulandari, biasanya dipanggil Wulan, Silvi juga boleh. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Negeri Padang atau yang biasa disingkat dengan UNP. Universitas Negeri Padang merupakan salah satu universitas terbaik di Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat. Kalau teman-teman berminat jadi guru, gak usah bingung lagi daftar di mana. Sudah dipastikan tenaga pendidik lulusan UNP kualitasnya bukan main. Nah, silahkan daftar di UNP ya teman-teman. Di universitas ini, saya mengambil prodi Geografi NK, Angkatan 2021. Tahu dong Universitas Negeri Padang itu ada di mana? Ya, pastinya di Padang, Sumatera Barat. Teman-teman pasti beranggapan kuliah di jurusan geografi ini cuma mempelajari bumi dan isinya, atau nanti kerjanya cuma di BMKG aja. Nah, kuliah di jurusan geografi ini, kita tidak hanya mempelajari bumi dan isinya saja, tetapi juga mempelajari segala aktivitas manusia dan alam, serta interaksi keduanya melalui perspektif ruang. Kemudian, mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer menggunakan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan. Kalau berbicara mengenai prospek kerja jurusan geografi, kita tidak hanya terpaku pada BMKG saja. Geografi memiliki banyak prospek kerja, seperti surveyor tanah, tenaga ahli perakiraan cuaca, guru, dosen, ahli pemetaan, PNS, dan perencanaan tata kota. Masih banyak lagi sih, tapi kita agak mungkin kan bahas satu-satu. Ya udah, kita langsung ke materi utama. Cekidot. Pengantar geografi tanah. Apa sih itu? Teman-teman, ada yang paham nggak di materi kali ini kita bahasnya apa? Yap, kita bahas semua yang berkaitan dengan geografi tanah. Dimulai dari pengertian geografi tanah, konsep geografi tanah, pendekatan yang digunakan geografi tanah, serta manfaat mempelajari geografi tanah. Geografi tanah. Menurut teman-teman, geografi tanah itu apa ya? Apa itu geografi dan tanah? Geografi dan tanah memiliki makna yang berbeda. Geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam, serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang, hingga terbentuk pola ruang tertentu. Kemudian, definisi tanah menurut orang awam. Tanah sebagai medium alam bagi tumbuhnya vegetasi yang terdapat di permukaan bumi. Gabungan dari geografi dan tanah disebut dengan geografi tanah. Geografi tanah merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses terbentuknya tanah atau genesis tanah, sifat-sifat tanah, penyebaran tanah, manfaat tanah atau kemampuan dan kesesuaian lahan, serta pengelolaan lahan di permukaan bumi. Kenapa sih kita perlu mempelajari ilmu geografi tanah? Diharapkan kita dapat tumbuh dan berkembang kemampuannya, sehingga mempunyai pandangan yang luas tentang kedudukan dan peranan ilmu geografi tanah dalam mendukung ilmu-ilmu geografi lainnya. Kaitan geotanah dengan ilmu lain seperti geomorfologi dan hidrologi. Yang pertama itu hubungan geomorfologi dengan ilmu tanah. Proses geomorfologi merupakan semua proses yang menyebabkan perubahan permukaan bumi atau disebut dengan relief yang mengontrol persebaran tanah di permukaan bumi. Proses geomorfologi yang terjadi menghasilkan variasi profil tanah, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pembentuk tanah dengan faktor-faktor pembentuk bentuk lahan memiliki faktor-faktor pembentukan yang mirip. Kemudian, hubungan ilmu tanah dengan hidrologi. Tanah
sangat berkaitan dengan siklus air. Dalam siklus air, di mana siklus tersebut bergerak secara terus-menerus, butiran-butiran air yang terbentuk di atmosfer akan jatuh ke permukaan bumi dengan adanya air yang mengalir di atas permukaan tanah, sehingga kita mempunyai ketersediaan air tanah. Kaitan geotanah dengan ilmu lain seperti geomorfologi dan hidrologi. Yang pertama itu hubungan geomorfologi dengan ilmu tanah. Proses geomorfologi merupakan semua proses yang menyebabkan perubahan permukaan bumi atau yang disebut dengan relief yang mengontrol persebaran tanah di permukaan bumi. Proses geomorfologi yang terjadi menghasilkan variasi profil tanah, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pembentuk tanah dengan faktor-faktor pembentuk bentuk lahan memiliki faktor-faktor pembentukan yang mirip. Kemudian, hubungan ilmu tanah dengan hidrologi. Tanah sangat berkaitan dengan siklus air. Dalam siklus air, di mana siklus tersebut bergerak secara terus-menerus, butiran-butiran air yang terbentuk di atmosfer akan jatuh ke permukaan bumi dengan adanya air yang mengalir di atas permukaan tanah, sehingga kita mempunyai ketersediaan air tanah. Perbedaan di antara konsep dasar pedologi dan edapologi terdapat pada pedologi sebagai konsep dasar yang utama dalam mendukung ilmu geografi tanah, sedangkan edapologi konsep dasar pendukung untuk ilmu geografi tanah. Manfaat pedologi. Yang pertama, menghubungkan ilmu pengetahuan dasar atau fundamental science yang terdiri dari ilmu kimia, fisika, dan ilmu pasti dengan ilmu pengetahuan terapan atau applied science yang meliputi kehutanan, agronomi, dan kesuburan tanah. Yang kedua, berada di antara ilmu pengetahuan alam benda mati yang meliputi mineralogi, kristalografi, geologi, petrografi, dan klimatologi dengan ilmu pengetahuan hayati seperti zoologi, botani, dan mikrobiologi. Makasih ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.